Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan obrolan edukatif dari Banten. Podcast kita pada kesempatan kali ini yang menghadirkan narasumber dari internal pejabat struktural dari BPSDM Provinsi Banten. Selamat siang Pak Purwa. Siang Pak Oki. Alhamdulillah. Beliau pada saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai ya Pak Purwa ya, tentang bagaimana kompetensi pegawai negeri sipil di Provinsi Banten. Baik, ini mungkin ringan-ringan saja, tidak terlalu serius Pak Purwa, bahwa kira-kira seperti apa dan gambaran dari pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Banten, Pak? Baik Pak Oki, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada host Pak Oki dan BPSDM yang sudah sekian lama dan berulang kali melaksanakan podcast ini, dan mudah-mudahan obrolan-obrolan kita bermanfaat. Amin, amin, bagi teman-teman ASN khususnya di pemerintah Provinsi Banten. Pertama, saya ingin bercerita kaitan dengan konsep pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pelatihan, yang mana sesuai dengan mandatori Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang terbaru. Ini perubahan dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2015. Nah, ini ada dua jalur pengembangan kompetensi. Dari dua jalur pengembangan kompetensi ini terdiri, yang pertama, bisa teman-teman ASN bisa melakukan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, yang mana teman-teman sudah mengetahui tentunya di jalur pendidikan ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal. Dan ini Bapak Ibu bisa mengajukan izin belajar serta menambah wawasan pengetahuannya di dalam pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal. Nah, ini diberikan kesempatan kepada ASN bisa melalui pembiayaan beasiswa atau dibiayai oleh pemerintah, dan juga bisa pembiayaan mandiri, Pak Oki. Pembiayaan mandiri yang mana teman-teman bisa memilih jalur pengembangan kompetensi melalui pendidikan ini. Di pendidikan formal ini bisa silakan teman-teman mau belajar ke luar negeri ataupun yang ada di lokal sendiri. Nah, ini tentunya harus seizin dari OPD. Dalam hal ini pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan itu kewenangannya adalah Badan Kepegawaian Daerah, ada di PKD ya pemerintah Provinsi Banten. Nah, yang akan kita obrolkan saat ini yaitu melalui pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan. Yang mana di pengembangan kompetensi ASN ini sesuai dengan agenda transformasi di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu, bahwa dituntut kita untuk percepatan pengembangan kompetensi. Tentunya ASN yang sesuai amanatkan oleh Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu, bahwa
ASN itu memiliki kewajiban. Namun sesuai dengan perubahannya saat ini untuk pengembangan kompetensi itu merupakan suatu kewajiban, bukan lagi hak. Kalau di Undang-Undang ASN nomor 5 itu hak ya. Yes. Yang mana hak ini bisa diambil, bisa juga tidak. Namun di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 yang terbaru, bahwa pengembangan kompetensi itu merupakan suatu kewajiban. Kewajiban bagi seluruh ASN ya Pak ya? Bagi seluruh ASN. Siap. Karena di ASN itu dituntut untuk memberikan pelayanan, dan kita diwajibkan sebagai ASN itu agar profesional dalam hal memberikan pelayanan khususnya terhadap masyarakat. Nah, di dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan, saat ini kita memiliki beberapa strategi sesuai juga dengan mandatori Undang-Undang ASN dan turunannya di PP Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 yang mana menyatakan di jalur pelatihan ini teman-teman bisa kita lakukan melalui mekanisme klasikal. Ada ragam pengembangan kompetensi ya? Mekanisme pengembangan kompetensi, yaitu melalui pengembangan kompetensi di pelatihan melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal. Yang mana di klasikal ini teman-teman dituntut untuk mengikuti pelatihan tatap muka. Nah, seiring dengan perubahan zaman, teknologi, digitalisasi, kami sendiri di BPSDM itu mengembangkan pelatihan berbasis teknologi. Artinya jadi ada transformasi digital yang dipergunakan ya Pak ya? Iya betul Pak, oke, betul. Artinya di dalam mekanisme pelatihan, kalau dulu mungkin kita teman-teman itu belajar seharian, diinapkan gitu ya, sehingga sarana prasarana, di samping itu juga keterbatasan daripada anggaran, karena di situ teman-teman diwajibkan untuk diasramakan, sehingga butuh biaya untuk konsumsi dan sebagainya, karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pelatihan untuk bisa memberikan itu, karena peserta diasramakan atau di karantina lah, seperti itu ya. Namun seiring dengan zaman dan sesuai juga dengan peraturan bahwa di pelatihan ini ada mekanisme pembelajaran jarak jauh atau non klasikal. Nah, di non klasikal ini itu teman-teman bisa mengembangkan kompetensinya dan mengikuti proses pembelajaran atau pelatihan yang kami sudah agendakan di setiap tahunnya, itu bisa melalui jalur pelatihan non klasikal, yang mana non klasikal ini ada juga unsur-unsur aspek-aspek daripada aspek pelatihannya. Yang pertama itu mekanisme jalur pelatihan di pelatihan non klasikal ini bisa teman-teman mengikuti baik secara e-learning atau pembelajaran secara elektronik, bisa juga dilakukan melalui patok banding
atau biasa kalau misalkan di kita itu Setula, di mana manajerial khususnya itu setula atau benchmarking untuk bisa mencontoh atau mengambil inovasi-inovasi yang bagus yang bisa kita ambil dan kita terapkan di daerah kita atau di OPD-nya masing-masing. Baik Pak, tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan bahwa pengembangan kompetensi tadi dilakukan melalui jalur pendidikan maupun jalur pelatihan ya Pak ya. Yeah. Nah selama ini apakah jalur pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui jalur pelatihan ini yang dikembangkan oleh BPSDM baik itu secara klasikal maupun non klasikal, apakah ada kendala Pak atau hambatan kira-kira di dalam mengimplementasikannya? Banyak sebetulnya kendala-kendala dan ini memang butuh dukungan ya. Dukungan ya Pak ya? Butuh dukungan, butuh support dan juga terutama dukungan. Yang mana pada saat kami membuat perencanaan atau program rencana kerja kita menetapkan jenis pengembangan kompetensi. Nah ini mohon maaf kadang-kadang tidak didukung oleh stakeholder. Kenapa? Misalkan kami bertujuan memberikan pelatihan kaitan dengan pengembangan kompetensi teknis atau kompetensi substantif. Nah ini kan mengarah kepada kebiasaan atau pengembangan kompetensi untuk seseorang pada saat seseorang itu menduduki suatu jabatannya. Namun di sisi lain terdahulu itu yang dikirim itu peserta pelatihan tidak sesuai itu, Pak. Itu saja. Tidak sesuai dengan kebutuhan ya Pak. Tidak sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Padahal yang seharusnya misalkan kita menyelenggarakan pelatihan teknis kaitan dengan tata naskah dinas yang seharusnya dikirimkan teman-teman yang memang dari sisi tugas dan tanggung jawab sebagai administrasi umum yang mana tugasnya mereka membuat suatu konsep surat kaitan dengan tata naskah. Namun setelah kami telusuri ternyata yang bersangkutan peserta ini dia sebagai bukan bidangnya, bukan bidangnya, bukan tujuan dari dari kompetensi yang dibutuhkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman juga dari teman-teman ASN kaitan untuk pengembangan kompetensinya. Rata-rata ini Pak Oki sangat lucu juga ya. Hampir semua ASN ini menginginkan kompetensinya yang berbasis pendapatan misalkan ya, lebih ramai nih bila mana kita menyelenggarakan pelatihan retribusi daerah gitu ya. Mereka lebih condong keinginan untuk mengikuti itu lebih tinggi gitu ketimbang misalkan arsiparis ataupun yang lainnya. Nah, padahal itu saat ini pengembangan kompetensi itu dibutuhkan untuk bisa mencapai ASN yang profesional. Oke baik Pak, ada dua tadi kendala ya Pak ya yang disampaikan. Ya. Terus kemudian begini Pak, kira-kira pengembangan kompetensi yang kita lakukan itu kan sesuai dengan standar kompetensi jabatan ada 3 ya Pak ya, ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Nanti itu harapan dan keinginan itu mau dibawa kemana sebenarnya pelatihan teknis ini? Dalam kerangka apa gitu maksud dan tujuannya Pak? Baik. Nah di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 itu pengembangan kompetensi itu terdiri 4 rumpun. 4 rumpun pengembangan kompetensi. Yang pertama manajerial. Dari sisi manajerial, pengembangan kompetensi manajerial. Yang kedua pengembangan kompetensi teknis. Nah, ini baik teknis umum maupun substantif.
Yang ketiga itu pengembangan kompetensi fungsional, yang mana pengembangan kompetensi kita sudah tahu bahwa semua ada penyetaraan dari jabatan struktural yang kemarin dari jabatan struktural ke fungsional, dan juga fungsional tertentu yang mana mereka juga membutuhkan pengembangan kompetensi untuk bisa melaksanakan fungsi tugasnya secara profesional. Yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural, yang mana sosial kultural ini kita diberikan pemahaman kaitan dengan jiwa nasionalisme kita dan kebersamaan kita, yang mana kita sudah tahu bahwa kita budaya kerja kita dan juga ras kita terdiri dari berbagai macam ras gitu, suku, budaya, serta agama dan sebagainya. Baik Pak Purba, ini kemudian ada isu ataupun harapan keinginan bagaimana ASN ini kan sebagai pelayan publik, terus kemudian sebagai pelayan publik, setiap ASN sebagai pelayan publik, kemudian diharapkan profesionalismenya dan kinerjanya. Ini kira-kira berkaitan dengan indeks profesionalitas aparatur nih Pak Purba. Seperti apa kira-kira gambarannya dan kondisi pada sekarang ini Pak? Kemarin kita dituntut untuk bisa memenuhi indeks profesionalisme ASN. Nah ini sebetulnya indeks profesionalisme ASN ini sejak dulu sudah ada. Oke, sudah ada. Dan ini menjawab daripada kesenjangan kompetensi, gap kompetensi, yang mana ASN itu dituntut untuk bisa memenuhi kompetensi dalam menunjang kinerjanya, termasuk menunjang kinerja daripada organisasinya. Betul. Ada di sini kompetensi personil, ada juga kompetensi organisasi, yang mana seorang ASN saat ini dituntut untuk bisa memenuhi indeks profesionalisme ASN dengan pengembangan kompetensi tentunya. Di indeks profesionalisme ASN ini terdiri 4 aspek pembobotan. Ada formulasi ya Pak ya? Ada formulasinya di situ. Yang pertama itu indeks kompetensi di dimensi kualifikasi. Dimensi kualifikasi. Ya, kualifikasi. Yang mana di dimensi kualifikasi ini teman-teman ASN bisa memenuhi pembobotan yang 15% itu. Sebentar, saya agak ini juga nih kualifikasi pendidikan ya, tentunya dengan pendidikan formal tadi, melalui jalur pendidikan tadi itu sebesar 15%. 15% formulasinya ya. Formulasinya. Yang kedua kompetensi. Nah ini pembobotan dimensi kompetensi ini sangat ideal. Karena berapa prosentasenya itu Pak? Prosentasenya itu di dimensi kompetensi itu bobotnya itu 40%. Lumayan besar Pak ya. Jadi kontribusi untuk indeks profesional aparatur dari dimensi kompetensi itu hampir 40%. 40% Pak. Oke. Nanti saya jabarkan yang 40% ini apa saja gitu ya. Namun di sisi lain ada dimensi lainnya untuk bisa menunjang indeks profesionalisme ASN itu, diantaranya yang ketiga itu dimensi daripada kinerja seseorang. Jadi kualifikasi pendidikan, kualifikasi kompetensi dan kinerja, dan yang terakhir disiplin. Disiplin. Ya, ada hukuman. 4 ya berarti ya, kalau begitu Pak. 4 dimensi. Namun dari 4 dimensi ini yang paling dominan dan paling tinggi pembobotannya itu ada di dimensi kompetensi. Yang mana untuk bisa mencapai bobot 40% dari indeks profesionalisme ASN ini, seorang ASN dituntut untuk bisa memenuhi apa kira-kira unsur pengembangan kompetensi. Kira-kira jenis pelatihan apa saja kira-kira itu Pak Purwadi? Ya, ini terbagi
menjadi pengembangan kompetensi manajerial, teknis, umum, substantif, dan juga bisa teman-teman penuhi dengan bimbingan teknis, bintek, dan juga bisa melalui webinar, seminar ya Pak ya. Seminar, dan tadi saya katakan bahwa di jalur pelatihan tadi itu ada pembelajaran secara self learning atau pembelajaran mandiri yang bisa teman-teman dapatkan pengembangan kompetensinya melalui pembelajaran mandiri. Ini berkaitan dengan sarana prasarana yang disediakan oleh BPSDM sendiri ya Pak Purwo ya? Ya betul. Kemudahan kawan-kawan ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi ya Pak? Ya, jadi teman-teman ASN tidak lagi khawatir untuk tidak mendapatkan itu, namun sekarang tinggal keinginannya saja, kemauan dari teman-teman ASN untuk bisa mengembangkan kompetensinya melalui beberapa jalur atau mekanisme yang sudah kita berikan sarananya di Learning Management System. LMS Banten Ceria, Pak. Banten Ceria. Pak Kaban ya? Ya, yang ini inovasi Kaban kita, Bapak Untung Saritomo, dalam mengembangkan proses pembelajaran atau pelatihan, tentunya menggunakan pembelajaran secara elektronik. Ya, ini sejalan juga ya Pak ya terkait dengan transformasi digital di era pemerintahan yang memang dituntut untuk melakukan inovasi atau pengembangan bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan melalui transformasi digital ya Pak. Ya betul. Selanjutnya Pak, kira-kira ragam sarana prasarana yang disiapkan oleh BPSDM sendiri dalam kerangka menunjang pengembangan kompetensi selain tadi belajar mandiri, kira-kira apa lagi Pak? Di kami Pak Oki, di Learning Management System, pembelajaran secara elektronik, kita sudah mentransformasi, mengembangkan sistem pembelajaran mandiri ini sehingga teman-teman tidak lagi jenuh ya. Misalkan kita melalui Zoom, biasa kita Zoom meeting tatap maya ya, kalau boleh kita ini kan, tatap maya itu kalau hampir 20 menit atau sampai 30 menit mungkin seseorang akan jenuh. Sehingga kami mengkombinasikan proses pelatihan itu, kita lakukan menyesuaikan dengan karakteristik dan juga kebutuhan kita sebagai ASN. Itu kita lakukan melalui pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Metodologi apa ya? Metodologinya itu, pelatihan itu sekarang tidak lagi teman-teman itu jenuh untuk melakukan itu, mengikuti pelatihan itu, karena seiring dengan zaman juga, dan juga ini proses pembelajaran orang dewasa, sehingga tidak lagi teman-teman itu merasa jenuh. Dan ini paling tidak kami berharap teman-teman peserta di pelatihan ini bagaimana supaya mereka itu senang ikut pelatihan gitu tuh, senang ikut pelatihan, sehingga kami selalu berinovasi untuk bisa memberikan metodologi pelatihan yang sifatnya tidak membosankan. Jadi paling tidak ada di samping itu pula ada kegiatan aktivitas teman-teman di luar sana untuk bisa melaksanakan kewajibannya dan masih tetap berkinerja untuk OPD-nya tanpa mengganggu proses daripada kepesertaannya sebagai peserta pelatihan. Nah, ini kami juga menyediakan tadi pelatihan yang diikuti secara mandiri.
Pembelajaran mandiri, Pak. Pembelajaran mandiri atau biasa kita kenal dengan MOOC. Iya. Massive Open Online Course. Nah, artinya teman-teman bisa belajar mandiri tanpa ada narasumber, tanpa ada namun di situ kami sudah sediakan modul-modul pembelajaran. Nah, itu ada di Teko Banten. Di terminal kompetensi ya Pak, di platformnya LMS juga ya Pak ya? Di Bangkomnya LMS juga. Jadi materi-materi pelatihan yang dibutuhkan oleh teman-teman yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau tidak terpanggil menjadi peserta, teman-teman bisa belajar sendiri melalui portal di LMS Banten Ceria di terminal kompetensi BPSDM. Luar biasa nih Pak. Jadi banyak sekali layanan inovasi ya Pak ya di platform digital kita. Jadi Bapak dan Ibu ASN yang ada bahwa pengembangan kompetensi atau pelatihan dilakukan di BPSDM itu tidak semata hanya melakukan pelatihan klasikal ataupun non klasikal, tetapi juga ada layanan pelatihan secara mandiri ya Pak ya. Mandiri. Tanpa harus ikut pakai SPT dan lain sebagainya, tetapi bisa mengembangkan kompetensinya sendiri, self learning untuk pengembangan kompetensi, sehingga ini tanpa dibatasi oleh ruang maupun waktu, kawan-kawan ASN bisa belajar ya Pak ya. Ya bisa. Terus kemudian Pak selanjutnya mungkin setelah pembelajaran kan juga mereka mengharapkan hasil kompetensi berbentuk sertifikat nih Pak. Ya. Sertifikat hasil pelatihan. Kira-kira bagaimana Pak mengenai sertifikat pelatihan? Kalau tidak salah sudah ada yang softwarenya tersendiri ya Pak ya untuk di generate biar mudah. Gimana Pak? Untuk sertifikat sendiri kami sesuai dengan perkembangan zaman dan kita menunjang dari digitalisasi termasuk di organisasi kami di BPSDM sendiri. Ini sertifikat pelatihan ini kita berikan kepada peserta yang tentunya sudah mengikuti aturan daripada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam proses pelatihan pembelajaran. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan sertifikat secara elektronik. Nah, ini kami sudah siapkan portal itu dan mudah-mudahan ke depan ini sertifikat ini sudah terintegrasi dengan data ASN. My ASN ya. Di My ASN termasuk untuk bisa ke My ASN itu kita izin dulu Pak Oki, yang memiliki kewenangan itu adalah Badan Kepegawaian Daerah. Nah, ini mungkin nanti kita akan integrasikan sertifikat data alumni pelatihan ini ke Simasten, sehingga nanti Simasten lah yang mengintegrasikan membridging dengan SIASN, sehingga teman-teman ASN sudah tidak khawatir lagi untuk bisa memenuhi dimensi kompetensi di dalam indeks profesionalisme ASN. Luar biasa sekali nih Pak. Nanti kalau ke depan ini bisa otomatis ya. Ya, mudah-mudahan itu didukung oleh semuanya. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sekilas obrolan santai kita mengenai pengembangan kompetensi ASN pada saat sekarang ini di Provinsi Banten. Gambaran secara umum dan khusus tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Terima kasih Pak Purwa atas waktu dan kesempatannya. Baik, mungkin itu saja yang ingin kita sampaikan terkait dengan bincang-bincang santai ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.